Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki dipermudah, rumah tangga kehidupannya lebih baik, rukun dan damai. Dan juga buat kita semua semoga sukses selalu. Oke, dan tidak pernah lupa juga buat kita semua agar konten ini menjadi sebuah motivasi atau inspirasi dari kita semua, berbagi ilmu dan suatu pendapat solusi yang terbaik buat kita, agar kita bisa memahami dan membudidayakan tanaman itu dengan baik dan bagus sesuai dengan apa yang harus kita pelajari, kita tekuni dengan sebaik dan seteliti mungkin, agar suatu keburukan tidak mendampak kepada usaha pertanian kita dan perkebunan atas usaha dan keringat kita dalam suatu bidang usaha untuk meneruskan suatu ekonomi. Jadi jangan lupa juga buat sahabat semuanya, dukung terus kita dengan channel kita yang khususnya di berkreativitas tanaman dan perkebunan. Tentu berikan support dan perhatian Anda agar kita bisa berbagi satu sama lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dengan pernah di skip videonya agar tidak salah paham ya, agar Anda tidak semuanya ketinggalan informasi dari setiap apa yang saya untaikan dalam suatu permasalahan di bidang tanaman dan perkebunan. Di kali ini saya akan membahas betapa tidak patutnya dan tidak diharuskan atau tidak dianjurkan untuk kita mempres buah. Akibat dampaknya adalah kepada tanaman kita sendiri, walaupun kepada tukang panen, walaupun kepada pemilik lahan. Kenapa? Memanen buah tersebut haruslah dengan secara teratur, jangan suka menghabiskan buah, sebab ngepeknya lama. Jadi kalau Anda pengen tahu ya sebenarnya proses menjadi buah itu bukanlah sebentar, bukan lama, memakan waktu yang ibaratnya 10 hari atau 20 hari udah menjadi buah langsung masak, bukan. Itu berbulan-bulan. Nah, jadi itu yang kita pertahankan. Jadi tidak sewenang kita dalam suatu mengambil sebuah tindakan. Di sini saya akan bahas untuk Anda semua dari awal sampai akhir. Tonton terus video kita agar kita bisa memahami dan mendapat ilmu sebagai motivasi dari semua. Ini di belakang saya ini ada tanaman yang sudah saya bersihkan kemarin, tapi belum sempat saya semprot. Ini saya meninggalkan pelepah 2, sahabat. Ini itu pelepah yang di bawah buahnya, ini yang di bawahnya. Saya meninggalkan pelepah 2. Ini tanamannya belum saya tumbang. Ini juga, sahabat. Lihat, saya buah sawit saya sudah normal semua, biji-bijinya, tandanya pun lumayan lah, anggaran setinggi gini. Coba lihat, setinggi ini aja baru 1 meter nggak nyampe. Itu buahnya udah gede, udah berat sekitar 5 kiloan. Ini bunga baru. Di kali ini saya menjelaskan kepada semuanya menjelang
dompet ini sahabat. Saya rekam lebih dekat lagi. Ini dompet ini. Nah, sebelum dia mengeluarkan seperti itu bukanlah suatu yang singkat gitu. Dia membutuh proses segitu lama. Setidaknya menjelang itu menjadi ada anggaran 1 bulan gitu. Menjadi seperti itu tuh 1 bulan sahabat. Jadi ketika dia sudah mekar seperti yang ini gitu, membutuhkan waktu sebulan lagi dia bisa mengeluarkan buah seperti ini. Ibaratnya seperti buah cengkeh atau menimbulkan bunga itu 1 bulan. Jadi ketika bunganya habis, udah jadi benih, suatu petanda buah, udah menjadi buah, baru dia seperti ini sahabat. Nah, itu bukan waktu sebentar, itu sebulan lagi, 2 bulan baru sudah tuh menjadi buah seperti ini. Udah normal gitu, normal, udah gede. 1 bulan lagi menjelang ini masa minimal 3 bulan lagi, 3 bulan, sekitar 2 bulanan. Kenapa? Dia masih membentuk biji atau nut, kalau apa tuh brondol yang isi biji di dalam itu sudah mengisi, baru dia untuk mematang buah tersebut. Baru dia ibaratnya seperti ini, menjelang matang beneran buah itu merahan. Jadi barulah menghabiskan waktu sekitar 1 bulan lah. Nah, jadi prosesnya itu bukan sebentar sahabat. Kadang menimbulkan dompet seperti itu, diselam membuat umbi pucuk tersebut sambil mengeluarkan pelepah itu, sambil untuk mengeluarkan dompet baru itu bukan sebentar gitu. Bisa nyampe 6 bulanan gitu, setengah tahun baru dia terbentuk, baru dia menjadi. Jadi makanya kita tidak diwajibkan untuk mempres buah gitu. Kenapa? Tempat mempres buah itu akan lambat timbul buah baru, walaupun dirangsang pakai pupuk, walaupun tidak dirangsang pakai pupuk, dampaknya besar, tanamannya cepat tinggi juga gitu. Kalau dipupuk, kalau kita sering mempres buahnya, ya tentu pelepahnya subur-subur gitu kan. Dia membutuhkan batang gitu. Kenapa? Buahnya sudah habis, jadi sudah terbentuk batang seperti itu. Yang umbi pucuknya yang di atas buahnya sudah terbentuk, baru dia mengeluarkan buah baru. Jadi kalau dia masih seperti ini, kita teratur memanen buahnya sekeliling gitu kan, tahap demi tahap, tentu dia sambil juga untuk membesarkan umbi. Jadi ketika bunga dompet baru itu nongol, buah ini masih lumayan, masih ada sekeliling, kita manennya dengan teratur, tentu buah di atasnya akan jadi. Jadi kita panennya nggak pernah putus sahabat gitu. Jadi ini contoh, kita ada lagi sawit saya masih kecil, udah ada tanda buah-buahnya. Jadi saya akan memberi paparan buat sahabat semua. Nah, jika kita memanen buah itu panenlah seperti ini sahabat gitu. Panen seperti ini, dengan baru kuning telur itu, kuning kunyit diambil, jangan sahabat. Kalau mau ambillah buah itu panen seperti ini gitu, agar tidak merusak tanaman kita, supaya tanaman tersebut tidak cepat trek. Nah, ini ada contoh sahabat, menjelang bunga itu menjadi seperti ini. Lihat, boleh perhatikan, ini kan ibaratnya masih buah cengkeh gitu kan, menjadi seperti ini nih. Itu bukan waktu sebentar sahabat, itu lama gitu. Jadi kalau kita sering mempres buah itu, tentu sulit untuk menimbulkan buah baru.
Jadi peningkatan buah itu seperti ini sahabat. Ini buah di tahap awal ya, di tahap buah pasir ini. Nah, lihat batangnya. Ini ketika buah ini habis, menjelang ini timbul umbi yang bagian tengah ini harus membuka sama seperti yang di bawah gitu. Kalau dia umbinya sudah membuka, ini udah meningkat naik, tentu baru dia mengeluarkan dompet yang baru. Jadi kalau kita sering pres buah, tentu dia paling utamakan pelepahnya yang banyak, sama meningkatkan umbi pucuk, juga membentuk batang, tidak membesarkan umbi. Jadi batang yang membentukkan pohonnya itu otomatis dia cepat tinggi gitu. Nah, itu efeknya sahabat. Nah, lihat ini ini bukan memakan waktu sebentar, ini memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi boleh Anda perhatikan di sini, ini ada sawi jantan yang kemarin saya tumbang. Saya tidak jadi menguploadnya, itu masih ada satu. Nanti saya tunjukin buat sahabat, nanti ada videonya. Nah, ini dalam pembentukan proses tanaman sawit ini, kita boleh perhatikan gitu, dia berlapis-lapis sahabat. Lihat sendiri, ini bekas saya untuk mengupas yang ngambil umutnya gitu, umut pucuk yang itu berlapis-lapis gitu. Jadi menjelang menjadi buah itu, mengeluarkan buah itu bukanlah waktu sedikit gitu. Kalau kita sering mempres pelepah yang tidak teratur atau mempres buah, kasihan sama tanaman kita sahabat. Karena apa? Kita sudah susah menanamnya dengan payah dan keringat kita sendiri, berusaha dengan berbagai trik, dengan berbagai macam ide, ilmu. Tak tahunya kita membuat suatu tanaman tersebut luar dari jangkauan kita. Akhirnya tanaman tersebut tidak terurus gitu. Kenapa? Karena kelalaian kita. Nah, ini contohnya sobat. Ini lantaran tidak berbuah. Nanti ada saya tunjukin cuplikan gambar pembentukan dompet yang tersimpan di umbi pucuk tersebut yang masih dalam. Kita saya tunjukin. Ini pagi tadi saya panennya. Ini saya meninggalkan pelepah 2 sahabat. Saya panennya teratur, tidak mempres buah dan tidak juga mempres pelepah. Dan juga tanaman saya tidak terlalu cepat tinggi. Saya membentukkan proses menjadi buah supaya buahnya gede. Ya sahabat sendiri. Ini contohnya. Ini saya meninggalkan pelepah 2, saya potongnya pendek-pendek. Kalau ada orang yang beranggapan memotong pendek itu terus panjang-panjang, itu salah sahabat. Karena bagaimana kalau pelepah itu panjang, kita memotongnya, tentu pelepah yang panjang itu, pelepah yang di bagian atas ini tidak bisa membuka seperti ini, mentur. Kenapa? Tentu dia akan sulit untuk untuk membuka. Jadi bagaimana buah itu bakalan bisa besar? Tentu tidak pernah bisa besar. Akhirnya sebesar-besar itu aja gitu. Paling enggak beratnya 3 kiloan 4 kiloan. Jadi mencari 1 kuintal itu bukan dikit, banyak sahabat. Jadi kalau kita bisa merawatnya sebagus mungkin, tentu 1 tandan anggap 10 kilo atau ya 10 kilo lah. Kalau 8 tandan 80 kilo atau 10 tandan baru 1 kuintal. Jadi dalam 1 batang itu anggap 2 yang matang itu udah 20 kiloan. Jadi kita bisa mencapai hasil maksimal gitu. Nah, ya sahabat.
Nah, menjadi seperti ini bukan waktu bentar, itu main berbulan-bulan sahabat. Ini ada dompet baru ini, menjelang dia buka seperti ini bukan sebentar, lama juga. Jadi kalau kita terlalu membuat tanaman tersebut stres, ya tentu hasilnya bukan trek gitu kan. Trek bukan dikarenakan tidak dipupuk. Kenapa? Itu salah sendiri karena sering mempres buah. Kalau kita sudah kayak gini, buahnya sudah kayak gini, menjelang menimbulkan buah baru di atas itu, dikasih perasaan pupuk di atas itu, dia bakal nimbul buah baru, timbul buah baru yang dekat umbinya itu, umbi pucuk itu sini. Tentu dia akan membuka lagi, membuka sejenis membentukkan batang gitu kan. Dia membuka lagi supaya apa? Supaya buah tersebut bisa keluar. Jadi pepahnya semakin lama semakin membuka. Jadi kita panennya tidak tidak terlalu cepat. Kita panennya berputar, ibarat putaran panennya lama gitu. Jadi masak buah ini, nunggu yang ini lagi masak, nah nyampe 1 bulan atau lebih 1 bulan, kita panen lagi bulan kedepannya sekeliling. Jadi buah di atas nggak pakai habis sahabat. Jadi di bagian atas lagi buat lagi bunga baru gitu. Tapi kalau kita press, tuh bunga yang timbul itu nggak akan jadi gitu. Jadi itu sahabat, panduan dari saya yang seharusnya tidak dicontohkan kepada orang yang suka mempres buah. Dampaknya itu banyak gitu. Kasihan tanaman Anda, dan kasihan juga sama usaha Anda yang sudah payah untuk membuat lahan, membuat usaha, tahu-taunya mengecewakan diri kita sendiri gitu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga itu bisa menjadi pelajaran. Jadi kalau ada orang yang panen tanaman Anda, jangan suka mempres buah. Ibaratnya yang baru kuning-kuningan, kuning itu bukan kuning tua, yang benar-benar udah merahan, jangan diambil. Kenapa? Pasti ada putaran ke depannya, manen yang berikutnya kita masih bisa mengambilnya gitu. Jadi kita panen sesuai dengan standar pabrik, buah yang diterimanya harus buah matang-matang. Jadi proses pun nggak terlalu lama gitu. Proses kita menjualnya cepat, orang yang membeli pun tidak banyak kena sutiran. Tentu tanaman kita juga terjaga gitu. Sebab apa, buah yang baru matang itu, yang baru mengkal itu, yang belum situ matangnya, itu tuh kadar minyaknya kurang sahabat. Jadi jangan sampailah kita merusak tanaman kita sendiri karena kita udah capek terus gitu mencari bibit yang bagus gimana, ya taunya hasilnya ujung-ujungnya kita yang ibaratnya yang macet gitu kan. Nah, ini belum saya semprot sahabat, cuma tempatnya udah terang. Rencana itu saya nyemprot lorong gitu, sekelilingnya cuma dibersihkan saja aturannya. Tapi ini belum sempat ada waktu, soalnya masih banyak proses pekerjaan yang lain. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai contoh buat semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.